Kekaisaran Romawi, kekuatan militer budaya dan politik yang mendominasi Mediterania selama berabad-abad tiba-tiba runtuh. Apa yang menyebabkan raksasa ini jatuh? Penting untuk dicatat bahwa Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada tahun 476 Masehi, menandai berakhirnya zaman kuno dan dimulainya abad pertengahan di Eropa. Keruntuhan ini bukan peristiwa tunggal, melainkan proses panjang yang disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Keruntuhan Romawi Barat dimulai bukan dari luar, melainkan dari dalam. Jauh sebelum suku barbar menyerbu kekaisaran ini sudah retak. Titik balik krusial terjadi pada abad ketiga, ketika Kaisar Diocletian memutuskan untuk membagi kekaisaran menjadi dua, yaitu Barat yang beribu kota di Ravenna dan Timur yang kaya raya di Konstantinopel. Meskipun tujuannya untuk mempermudah administrasi, pembagian ini secara de facto melemahkan Barat. Wilayah Barat menjadi kurang makmur dan sering kekurangan sumber daya serta dukungan militer dari Timur. Krisis ekonomi dan politik, kelemahan ini diperparah oleh krisis internal yang parah. Secara ekonomi, biaya militer yang sangat tinggi memaksa pemerintah mencetak terlalu banyak uang, menyebabkan inflasi meroket dan nilai mata uang jatuh. Untuk menutup defisit, pajak dinaikkan setinggi langit. Namun hal ini justru membuat banyak warga melarikan diri dari kota dan memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Secara politik, Kekaisaran Barat sering dilanda kekacauan. Pergantian kaisar terjadi sangat cepat. Mereka sering disebut Kaisar Barak karena kekuasaan mereka lebih diuntungkan oleh kemauan pasukan daripada legitimasi. Korupsi dan ketidakstabilan ini melucuti otoritas Romawi dari dalam. Kondisi internal yang merapuh inilah yang membuat Kekaisaran Barat sangat rentan, persis pada saat ancaman terbesar datang dari luar. Kondisi internal yang rapuh inilah yang membuat Kekaisaran Barat sangat rentan, persis pada saat ancaman terbesar datang dari luar. Pasukan Romawi yang legendaris mulai melemah, kekaisaran semakin bergantung pada tentara bayaran, merekrut prajurit dari suku-suku Germanik. Mereka inilah yang ironisnya disebut bangsa barbar oleh Romawi. Meskipun mereka bertarung dengan baik, loyalitas mereka bukan pada Roma, melainkan pada panglima suku mereka sendiri. Hal ini menciptakan bom waktu militer. Pada abad kelima, ledakan populasi dan tekanan dari suku Hun di timur mendorong suku-suku besar seperti Visigot, Vandal, dan Ostrogot ke dalam wilayah Romawi untuk mencari perlindungan atau lebih sering untuk menjarah. Pada 410 Masehi, suku Visigot di bawah Alaric melakukan hal yang tak terbayangkan, menjarah kota Roma itu sendiri. Meskipun Roma bukan lagi ibu kota, penjarahan ini menghancurkan moral dan menunjukkan kepada semua orang bahwa kekaisaran tidak lagi tak terkalahkan. Pada 455 Masehi, giliran suku Vandal menjarah kota memperparah kerugian. Momen akhir terjadi pada tahun 476 Masehi, bukan serangan besar-besaran, tetapi sebuah kudeta yang menandai akhir. Seorang panglima Jerman, Odoacer, menggulingkan Kaisar Romawi Barat terakhir. Seorang anak muda bernama Romulus Augustulus. Odoacer tidak menunjuk kaisar baru, melainkan mengirimkan simbol kekaisaran ke Konstantinopel. Tindakan ini secara de facto mengakhiri garis suksesi Kaisar Romawi Barat selama hampir 1000 tahun. Apa yang terjadi setelah Kekaisaran Barat runtuh? Peristiwa 476 Masehi menandai berakhirnya zaman kuno dan dimulainya abad pertengahan di Eropa Barat. Tanpa otoritas pusat, wilayah Romawi pecah menjadi banyak entitas. Suku-suku Germanik yang tadinya hanya tentara bayaran mendirikan kerajaan mereka sendiri seperti Visigot di Spanyol dan Franka di Galia. Di tengah kekacauan politik, hanya satu institusi yang tetap kuat dan menyatukan Gereja Katolik Roma, tanpa seorang kaisar, Paus di Roma, mengambil peran sebagai pemimpin moral, sosial, dan terkadang politik di Eropa Barat. Dan jangan lupakan, meskipun Barat runtuh, Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium dengan ibu kota Konstantinopel bertahan selama 1000 tahun lagi, menjaga warisan hukum, seni, dan budaya Romawi tetap hidup hingga abad ke-15. Dengan demikian, keruntuhan Romawi Barat bukanlah akhir peradaban, melainkan transformasi besar yang melahirkan Eropa modern.